GJDL memulai masa upgrade-nya sejak awal November, yang mana tanggal 10 November telah harga harian 20 hari terakhir memotong moving average 200, dan sekitar 3 hari kemudian itu memotong moving average 50 daily. Hal ini menjadi konfirmasi uptrend dari pergerakan harga saham GJDL. Awal Desember kembali ada kenaikan ya, disertai dengan volume fase strong uptrend terjadi hingga awal tahun 2024 ini. Pertanyaannya sekarang, siapa yang melakukan akumulasi? Melihat institusi finansial asing garis yang berwarna coklat bersama dengan reksadana asing garis yang berwarna ungu melakukan akumulasi sejak November tahun 2023. Hal ini berkorelasi dengan pemilihan retail lokal garis yang berwarna merah yang berulang pemilihannya di saham GJDL ini. Jadi sudah ada konfirmasi ya bahwa terjadi akumulasi yang cukup signifikan pada akhir 2023 di saham GJDL. Halo semuanya, kembali bersama saya Nawi Jaya di channel Pipeline Investasi. Melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan di saham GJDL dalam 2 hari terakhir ini, bagaimana prospek GJDL untuk kedepannya? Apakah ini berarti fundamental dari saham GJDL sudah membaik? Pendapatan GJDL sebenarnya turun tipis sebesar 1,4% secara year-on-year menjadi 12,57 triliun rupiah bila dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar 12,75 triliun rupiah. Tetapi GJDL mampu membalikkan keadaan ini di sisi bottom line-nya, yakni sebesar 699 miliar rupiah per 30 September tahun 2023. Dan bila dibandingkan pada tahun 2022 ya, keadaan ini cukup kontras. Saat itu GJDL menderita rugi sebesar 199,33 miliar rupiah. Secara ini per segmen, pendapatan GJDL ditopang dari penjualan ban sebesar 12,11 triliun, penjualan Aimban sebesar 1,01 triliun rupiah, Ansintetik sebesar 664 miliar rupiah, serta benang nilon sebesar 325,44 miliar rupiah. GJDL berhasil meraih laba bersih di arenaan mereka berhasil memangkas COGS mereka sebesar 9,4% secara year-on-year menjadi 9,9 triliun rupiah. Dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2022 itu sebesar 11,03 triliun rupiah. Hal ini mengakibatkan gross profit dari GJDL mampu naik 49,9% secara year-on-year menjadi 2,57 triliun rupiah. Dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2022 itu sebesar 1,72 triliun rupiah. Sementara itu AS dan skala AS GJDL naik 3,74% pada periode 9 bulan tahun 2023 menjadi 678,76 miliar rupiah. Dan bila dibandingkan pada periode tahun sebelumnya itu sebesar 654,23 miliar rupiah. Dalam 7 tahun terakhir, aset GJDL tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Tetapi di sisi lain, ekuitas dari GJDL itu selalu mengalami kenaikan meskipun liabilitasnya itu masih lebih banyak dibandingkan ekuitasnya. Terakhir kali saham GJDL dihargai PPP di atas 1 kali itu yakni pada tahun 2013, dan itu artinya hampir 11 tahun yang lalu. Nah, sebagai gambaran, rata-rata PPP saham GJDL dalam 10 tahun terakhir adalah 0,49 kali dan sebesar 0,33 kali untuk rata BPP saham GJDL dalam 5 tahun terakhir. Bila ekuitas saham GJDL saat 9 bulan pertama tahun 2023 itu sebesar Rp2.259, maka nilai wajar saham GJDL bila menggunakan rata BPP dalam 10 tahun terakhir dan rata BPP dalam 5 tahun terakhir masing-masing sebesar Rp1.106 dan Rp745. Pendapatan GJDL pada tahun 2022 lalu merupakan capaian all-time high dan termasuk mengalahkan pendapatan pada tahun 2023 ini ya bila di exit tahunan. Gross profit margin GJDL itu menembus angka 20,52%. Margin laba usaha GJDL itu sebesar 10,47%, margin laba bersih sebesar 5,49%. Ini semua merupakan yang tertinggi ya setidaknya dalam 7 tahun terakhir. Saat ini GJDL dihargai dengan PE rasio sebesar 3,7 kali karena earning per share yang naik drastis menjadi Rp267,55 ya bila di exit tahunan. Dari bisnis model GJDL,
Lot nukber sepeda motor merupakan kapasitas terpasang dan kapasitas terbanyak, yakni masing-masing 55.000 ban per ali dan 83.000 ban per ali, yang menghasilkan utilisasi itu sebesar 78%. Dan ini bukan perubahan yang terbesar ya, sedangkan utilisasi yang terbesar itu datang dari lot ban radial truk dan bis dengan utilisasi itu sebesar 96%. Jadi kapasitas yang terpasang dengan kapasitas yang tersedia itu hampir sama ya. Sedangkan penjualan ban mobil penumpang yang menyumbangkan pendapatan terbesar dari GJDL ya, dengan utilisasi itu sebesar 69%. Sementara itu, jumlah penjualan bersih berdasarkan pasar geografis untuk pasar ekspor sebesar 24% dari total penjualan bersih, penjualan lokal dari luar Pulau Jawa sebesar 27% dari total penjualan bersih di pasar domestik. Sebagai bayangan aja ya, bahwa semua aset GJDL ini berada di Pulau Jawa. Dan berdasarkan paparan publik pertengahan tahun 2023 lalu, GJDL itu masih fokus terhadap ban pengganti ya, dibanding dari OEM-nya dengan menjual merek seperti GT Radial, GT, dan ILC Tire. Dan untuk rinciannya, biaya produksi dari GJDL ini hampir 70%-nya merupakan bahan baku. Nah, sekitar 45% dari bahan baku tersebut adalah alet. Ini bisa menjadi sentimen negatif ya sebenarnya, karena bila dibandingkan pada kuartal 3, harga alet dunia itu di kisaran 125 sen US dollar per kilogram. Sedangkan saat ini sudah naik ya, sekitar 20% menjadi 150 sen US dollar per kilogram. Dan apabila kita melihat hasil forecast di teknik ekonomik, itu harga alet masih akan menaikannya di atas 160 sen dolar per kilogram. Kalau melihat harga alet di angka 160 hingga 170 itu sebenarnya sudah sering terjadi sejak historis ya. Salah satunya seperti pada tahun 2017 dan tahun 2018, saat itu gross profit margin dari GJDL itu di kisaran 16 hingga 18%. Sehingga bila saya menggunakan proyeksi yang model ya untuk 2024 ini, dan acuannya itu pada target dari manajemen GJDL sendiri ya, bahwa pendapatan mereka itu akan naik 15% pada tahun 2023 ini. Tetapi bila kita berkaca ya, 9 bulan pertama pada tahun 2023 ini pun pendapatan GJDL ini sebenarnya masih belum tipis ya dibandingkan tahun 2022. Maka bila saya ambil setengahnya saja untuk kenaikan pendapatan dari tahun 2022, maka proyeksi pendapatan GJDL setidaknya pada tahun ini dan tahun depan itu di kisaran 18,45 triliun. Jadi mencapai all time high-nya lagi untuk pendapatan GJDL ini. Dengan gross profit margin 17% ya, maka menghasilkan gross profit itu sebesar 3,13 triliun rupiah. Bila menggunakan standar deviasi rasio laba bersih terhadap gross profit dari GJDL pada 10 tahun terakhir didapatkan angka sebesar 9,7%. Maka proyeksi laba bersih dari GJDL ini sebesar 304 miliar rupiah per tahun. Dan bila dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, itu menghasilkan proyeksi IBS itu sebesar 88 rupiah. Dan bila mengabaikan PE rasio GJDL ya, yang di atas 15 kali dan bernilai negatif, maka dalam 11 tahun terakhir itu sebenarnya hanya terjadi 4 kali. Dan bila itu dirata-ratakan, maka didapatkan angka rata PE rasio sebesar 6,475 kali. Namun saya ini cukup wajar ya bila melihat kinerja GJDL yang naik turun ya, maka PE rasio sebesar 6,475 ini bagi saya cukup wajar. Dan bila kita alihkan dengan proyeksi earning per share dari GJDL tadi yang sebesar 88 rupiah, maka yang dapatkan harga wajar GJDL itu sebesar 605 rupiah. Dan misalnya rasio tadi itu terlalu kecil ya bagi kalian, dan kalian berani membeli saham GJDL itu dengan PE ratio 10 kali misalnya, maka tinggal dikali 10 saja ya, yakni sebesar 880 rupiah. Dan harga ini sebenarnya sudah terjadi ya pada sebelum November 2023 kemarin. Dan catatan khusus untuk penghitungan nilai wajar ini di luar pada pertimbangan liabilitas yang dimiliki oleh GJDL dalam bentuk dolar ya. Kita lihat bagaimana apakah dolar akan menguat atau melemah ya terhadap rupiah. Karena yang kemarin terjadi itu sebenarnya dolarnya ya yang menguat terhadap dolar index, bukan rupiahnya yang melemah. Jadi kalau misalnya saya yang bis di sini, tolong
Nulis ya di kolom komentar. Setelah itu untuk pergerakan investor lokal dan investor asing di saham GJDL selama tahun 2023, bulan November dan Desember itu investor asing menambah emiten-emitennya, meskipun investor lokal masih mendominasi emiten di saham GJDL. Di lain sisi, investor retail masih mendominasi emiten di saham GJDL, mungkin karena masih ada Pak Engkong ya di sana. Dan meskipun posisi emiten investor retail itu mulai berulang ya sejak November tahun 2023 ini. Sekian pembahasan saya mengenai prospek saham GJDL. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.